Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gelvina Putranggreni, NPM 2003-0015 dari Prodi Manajemen. Izin untuk menyampaikan hasil proposal saya dari bab 1 hingga bab 3, yaitu mengenai pengaruh literasi keuangan, toleransi risiko, karakteristik demografi, kontrol diri, dan teman sebaya terhadap perilaku menabung generasi Z di Bengkulu. Pun yang menjadi latar belakang pada penelitian ini, saat ini Indonesia didominasi oleh penduduk usia kerja yang berpotensi mendatangkan era bonus demografi. Nah, era bonus demografi ini fenomena langkah yang dimana penduduk usia produktif itu lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Fenomena ini tentu menjadi peluang besar bagi masyarakat Indonesia, khususnya pada generasi Z, untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusianya. Karena pada saat ini, generasi Z menjadi peran dalam pembangunan serta pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun hal tersebut menjadi sia-sia jika kurangnya kesadaran masyarakat atau kurangnya kesadaran generasi Z untuk meningkatkan kesadaran akan perencanaan keuangan mereka. Sebuah survei dari Prudential pada tahun 2022 mengatakan bahwa Gen Z ini tak mampu menabung untuk masa depan dan malah menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang bersifat hiburan. Menurut Carey dalam jurnal Lejap et al. 2023. Adapun pendapat dari Benford Gill, Jakabarit Charles Guernes 2017 mengatakan bahwa sebagian besar generasi muda ini masih tinggal bersama orang tuanya dan memiliki komitmen yang rendah untuk menabung. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman keuangan masyarakat, terkhususnya pada generasi Z. Menurut OJK pada tahun 2022 mengatakan bahwa indeks literasi keuangan di Bengkulu itu berada pada angka 30,39%, yang dimana angka ini tergolong kecil dan paling kecil untuk yang ada di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Selain tingkat literasi keuangan, ternyata ada hal lain yang mempengaruhi perilaku menabung, yaitu tingkat toleransi risiko. Adapun pendapat dari Rwanda dalam jurnal Saputra dan Munarti tahun 2021 mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat toleransi risiko seseorang, maka semakin tinggi perilaku keuangannya. Individu yang kurang paham akan permasalahan finansial cenderung tidak mengambil resiko. Oleh karena itu, diperlukan tingkat literasi keuangan tertentu untuk memahami risiko terkait dengan produk keuangan. Sementara latar belakang demografi suatu individu akan mempengaruhi keyakinannya pada sesuatu yang pada akhirnya akan mempengaruhi perilakunya. Nah, perilaku ini tidak lepas dari pengendalian diri atau kontrol diri. Dan kontrol diri pada setiap manusia itu tidak lepas dari pengaruh sekitar, seperti dari teman sebaya. Berdasarkan uraian yang telah saya sebutkan, maka saya ingin melakukan penelitian yaitu pengaruh literasi keuangan, toleransi risiko, karakteristik demografi, kontrol diri, dan teman sebaya terhadap perilaku menabungnya pada generasi Z di Bengkulu. Rumusan masalah dan tujuan penelitian pada hari ini itu ada 6. Yang pertama, rumusan masalah yang pertama itu berkaitan dengan tujuan penelitian yang pertama. Kenapa? Karena rumusan masalah dan tujuan penelitian itu saling sinkron. Karena tujuan penelitian untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Yang pertama rumusan masalahnya, seberapa besar pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku menabung pada generasi Z di Kota Bengkulu. Yang kedua, seberapa besar pengaruh tingkat toleransi terhadap perilaku menabung pada generasi Z di Kota Bengkulu. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh karakteristik demografi terhadap perilaku menabung di Kota Bengkulu. Yang keempat, seberapa besar pengaruh kontrol diri terhadap perilaku menabung Kota Bengkulu. Yang kelima, seberapa besar pengaruh teman sebaya terhadap perilaku menabung Kota Bengkulu. Dan yang keenam, yaitu seberapa besar pengaruh dari 5 variabel tadi terhadap perilaku menabung yang ada di Bengkulu. Dan tujuan penelitiannya itu sama seperti rumusan masalah untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh dari setiap variabel X yang telah disebutkan terhadap variabel Y. Penelitian terdahulu yang pertama dari Wardani dan Susanti tahun 2019 dalam Jurnal Pendidikan Akuntansi volume 7 nomor 2 halaman 189 hingga 166 dengan judul Pengaruh Kontrol Diri, Regulitas, Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan terhadap perilaku menabung di Bank Syariah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Hasilnya itu kontrol diri, regulitas, literasi keuangan, inklusi keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perilaku menabung di Bank Syariah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Yang kedua, menurut Hartono dan Isbana 2022 dalam Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan volume 11 nomor 3 halaman 63 dengan judul Student Saving Behavior, What are the motives that influence them to save? Dan hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa sosialisasi orang tua dan pengaruh teman sebaya mempunyai pengaruh dampak positif terhadap literasi keuangan. Sosialisasi orang tua dan pengaruh teman sebaya juga berpengaruh langsung terhadap perilaku menabung. Yang ketiga, menurut Dengel Maharjan 2018 dalam Jurnal International Research Journal of Management Science volume 3 nomor 1 halaman 4263 yang mengatakan bahwa yang dengan judul Parental and Peer Influence of the Saving Behavior of the Youth, dan hasil dari penelitiannya pengajaran keuangan orang tua dan teman sebaya merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perilaku menabung remaja Nepal. Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini, secara parsial, literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku menabung. Yang kedua, toleransi risiko berpengaruh terhadap perilaku menabung. Yang ketiga, karakteristik demografi berpengaruh terhadap perilaku menabung. Yang keempat, kontrol diri berpengaruh terhadap perilaku menabung. Yang kelima, teman sebaya berpengaruh terhadap perilaku menabung. Dan secara simultan, literasi keuangan, toleransi risiko, karakteristik demografi, kontrol diri, dan teman sebaya itu berpengaruh terhadap perilaku menabung. Adapun hipotesisnya, yang pertama hipotesis 1, literasi keuangan, karakteristik demografi, toleransi risiko, kontrol diri dan teman sebaya itu berpengaruh simultan dan signifikan terhadap perilaku menabung generasi Z di Bengkulu. Hipotesis 2, literasi keuangan secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap perilaku menabung generasi Z di Kota Bengkulu. Yang hipotesis 3, karakteristik demografi secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap perilaku menabung generasi Z di Kota Bengkulu. Hipotesis 4, toleransi risiko secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap perilaku menabung pada generasi Z di Kota Bengkulu. Hipotesis 5, kontrol diri secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap perilaku menabung generasi Z di Kota Bengkulu. Dan hipotesis 6, teman sebaya secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap perilaku menabung generasi Z di Kota Bengkulu. Metode penelitian, yang pertama sifat penelitian yang digunakan adalah explanatory research. Jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah jenis data kuantitatif dengan sumber datanya data primer. Populasi dan sampel, populasinya adalah generasi Z yang ada di Bengkulu dengan sampel 290 berdasarkan teori dari Haier. Teknik pengambilan sampel itu menggunakan teknik proportive sampling dengan kriteria yang diambil. Yang pertama, generasi yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012. Terus generasi yang tinggal dan menetap di Bengkulu. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama studi pustaka itu dari artikel, jurnal, skripsi, dan tesis. Adapun studi lapangan yang dipakai yaitu observasi dan kuesioner. Teknik analisis data nanti akan menggunakan analisis statistik deskriptif. Dan juga instrumen penelitiannya akan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji asumsi klasiknya akan menggunakan uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heterokeisiditas, dan ada juga uji ketepatan model, nanti akan menggunakan koefisien determinasi R2, dan nanti akan menggunakan analisis regresi linear berganda, dan juga uji hipotesis yang akan digunakan yaitu uji simultan, itu nanti menggunakan uji statistik F, dan uji parsial itu akan menggunakan dengan uji T. Itulah penyampaian hasil dari proposal saya bab 1 hingga bab 3. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.